Oke cuy, apa kabar kalian semua? Mimin harap kalian baik-baik saja. Bagaimana puasa kalian? Semoga saja puasa kalian lancar ya. Mohon maaf sebelumnya, karena bulan puasa jadwal Mimin begitu padat cuy. Dan itulah kenapa sudah seminggu lebih Mimin tidak upload video. Ya meskipun terlambat, dan kalian terlanjur kecewa sama Mimin, itu tidak akan mengubah pendirian Mimin untuk tepatin janji Mimin pada kalian. Dan mari kita lanjutkan kembali. Semoga kalian menikmatinya. Pada cerita di part sebelumnya, hari ini ujian akan dilaksanakan semenit lagi. Namun Shiron malah ketiduran di tempat latihan. Ketika terbangun dia kaget mengingat hari ini adalah hari penting. Hari di mana dia akan menunjukkan ke semua orang hasil latihan mandirinya selama ini. Shin berpindah ke Ami yang juga merasa kaget saat mendengar bahwa Shiron tidak ada di sana. Apa? Tidak ada di sini? Apa maksudmu, Cheryl? Cheryl kemudian mengatakan bahwa dia sudah berusaha mencarinya, namun Shiron tak kunjung ditemukan. Mata Ami terbelalak ketika dia menyadari sesuatu. Tidak mungkin. Jangan-jangan dia gagal mempraktekkan mantranya. Dasar bodoh. Sudah kubilang kalau belajar teleportasi secara mandiri itu sulit. Terlihat semua peserta sudah berkumpul di garis awal. Mereka menanyakan soal pengamanan area tersebut, semisal mereka jatuh nantinya. Kemudian Guru Ethela menjelaskan bahwa peraturannya adalah ketika guru memberikan aba-aba, maka mereka harus berlari ke arah tebing itu. Karena orang yang bisa melakukan teleport paling jauh, dia yang akan menang. Setelah mendengarnya mereka ragu, terlebih medannya sangat mengerikan. Mereka juga tak mengetahui apakah area tersebut diberikan pengaman atau tidak, karena para guru sudah merahasiakannya dari mereka. Pada saat mereka panik saling menanyakan perihal keselamatan, tiba-tiba Guru Ted berkata, "Menyerahlah jika kalian takut. Seperti yang kalian ketahui di Akademi Magic, kematian adalah resiko yang menghantui kalian di setiap mata pelajaran. Dan karena ini adalah ujian promosi lebih awal, hanya murid yang punya kemampuan cukup yang akan naik ke kelas 5, ucap Guru Ted dengan tegas. Dia menyarankan agar mereka mundur dan ikuti ujian ini begitu mereka percaya diri, serta bisa melindungi dirinya masing-masing. Mendengarnya wajah mereka seketika berubah. Rasa bimbang kini menyelimuti mereka. Mereka tak bicara sedikit pun. Setelah melihat reaksi dari mereka, Guru Ted berpikir, mereka jadi es batu. Untuk mencegah kecelakaan apapun, memang lebih baik kalau kewaspadaan mereka ditingkatkan. Dan yang paling berbahaya adalah para berandalan yang hanya ingin masuk dan berkelahi, ucap Guru Ted setelah melihat orang-orang ini. Mark berdiri dengan congkak dan berbisik, kenapa orang-orang tolol ini mencoba ujiannya? Padahal mereka tahu bahwa ujiannya sulit. Mereka hanyalah segerombolan idiot yang bahkan tidak akan bisa menyentuh jempol kakiku saat kita berada di kehidupan sosial nanti. Ngomong-ngomong, apa benar si cecunguk nepotisme itu mencoba untuk mempelajari semuanya sendirian? Pasti dia gagal, dasar badut. Cih, padahal aku sudah menyiapkan satu grup untuk menghentikan langkahmu, ucap Mark membicarakan Shiron. Setelah itu terdengar Guru Ethela yang memberikan pengarahan. Mereka diminta berbaris dalam satu saf karena ujiannya akan dimulai. Pada saat dia akan memberikan aba-aba, tiba-tiba pandangannya dikagetkan oleh sesuatu. Sosok seseorang yang telah berlari dari kejauhan, dan ternyata orang ini adalah Shiron. Dengan wajah penuh luka dan penuh daki dia berlari. Dia meyakini bahwa semua rasa lelah dan rasa sakit yang dialami semata-mata untuk hari ini dan akan berakhir setelah ujian ini. Semua peserta yang ada di sana seketika menoleh dan berkata, "Kurang ajar. Apakah dia tak puasa? Tunggu, apakah dia godin? Tunggu saja, akan ku cari tahu warung mana yang buka di awal Ramadan ini." Terlihat Shiron yang tertunduk lemas akibat berlari secara maraton. Sebuah kata maaf darinya diiringi cucuran keringat yang begitu deras dari wajahnya. Sambil mengelap keringatnya dia berkata, "Apa aku masih bisa mengikuti ujian ini?" Pada saat Guru Ethela datang menghampiri dengan sebuah jam di tangannya, seseorang berkata, "Ami, lihat itu." Dengan cepat Ami mengambil teropong dari tangan Cheryl dan berkata, "Dasar bodoh, apa dia habis keluyuran? Kenapa dia baru datang?" Saat Ami melihat kondisinya dia bergumam, kenapa si idiot itu penuh dengan luka? Apa dia terus berlatih tanpa alat pengaman? Ucap Ami kebingungan.
Scene berpindah, terlihat guru Sienna yang menoleh ke arah kepala sekolah dan mengatakan bahwa guru Ethel sudah mengirim sebuah tanda yang merupakan penundaan waktu untuk ujiannya. Namun kepala sekolah mengatakan bahwa mengurus keseharian para murid adalah tanggung jawab mereka sendiri. Jadi mulai ujiannya dengan jadwal awal. Dengan berat hati guru Sienna berkata, baik kalau begitu. Sebuah suara kemudian sudah ditembakkan. Guru Ethel mengacungkan tangannya sembari berkata, tolong bersiap. Ujiannya dimulai sesuai dengan jadwal awal. Kemudian dia bertanya pada Chiron, jika kau mau mundur, tolong bilang kapanpun. Namun Chiron dengan sopan menjawab, terima kasih telah mengkhawatirkanku guru, tapi aku baik-baik saja. Kemudian salah satu peserta mengarahkan tempat untuknya. Meski sedikit bingung, Chiron mengucapkan terima kasih padanya. Setelah memastikan Chiron berada di tempatnya, temannya yang lain menganggukkan kepalanya. Sembari melihat Chiron yang kelelahan, orang ini berkata, tahap pertama telah berhasil. Kita akan pastikan dia gagal di belokan 10. Sebuah tatapan penuh percaya diri, Chiron berkata, fokus. Aku perlu mengeluarkan segenap kemampuanku. Kemudian, guru Ethel yang sedari tadi mengacungkan tangannya akhirnya mengatakan, ujian promosi kelas 7 akan segera dimulai. Siap. Cek cek cek, bunyi sebuah jimbot yang dipegang guru Ethel dan sudah siap dia tekan. Keheningan tercipta. Semua peserta sudah mengambil langkah. Mereka telah bersiap untuk mengeluarkan segenap kemampuan mereka. Terlihat Mark yang menoleh ke arah temannya dan berbisik, aku sudah punya rencana. Tetaplah berada di dekatku. Namun Chiron hanya fokus. Sebuah tatapan menunjukkan betapa kuatnya tekad yang dimilikinya. Duar, sebuah sihir yang guru Ethel hempaskan ke udara telah memecah keheningan. Semua peserta berlari dengan penuh semangat. Begitu juga dengan Chiron. Meski tubuhnya masih kelelahan, dia berlari sekuat tenaga. Namun dua orang di belakangnya telah bersiap dengan rencana mereka untuk menghentikan langkahnya. Sementara waktu yang sudah berlalu selama ujian sudah 1 detik. Mereka sudah melangkah sejauh ini setelah latihan yang intens. Tapi ini adalah kali pertama mereka bertemu dengan tebing angkasa seperti ini. Saat kau menapaki langit yang hampa, apa yang akan kau rasakan saat ini? Mati rasa yang dimulai dari ujung kakimu. Apakah itu rasa senang atau takut? Ini adalah dunia yang belum pernah mereka temui. Anak-anak itu hanya bisa memikirkan satu rencananya. Sambil berlari, Mark berkata, aku sudah jadi yang terdepan. Aku hanya perlu mempertahankan posisiku. Jika aku bisa terus berada di posisi pertama, aku pasti bisa melakukannya. Mereka terus berlari dan akan melompati tebing yang ada di depannya dengan teleportasi. Sementara waktu yang sudah berlalu selama ujian adalah 2 detik dan jarak tersisa dari tebing adalah 20 meter. Lari cepat begitu tidak akan menjamin kesuksesanmu. Yang paling penting adalah titik awal mantra teleportasi. Dia mengatakan bahwa memastikan timing tepat, lalu memutuskan titik awal akan menentukan kemenangan. Meski kau mengulang turunmu, perbedaan itu tidak akan menyusut. Dan tentu saja, itu jika seorang punya nyali untuk melakukannya. Orang ini berteriak saat berlari karena dia melihat sesuatu di depannya. Dan itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Sebuah jurang yang mengharuskan mereka menggunakan teleportasi. Dan jika mereka gagal, tentu saja akan membuat mereka jatuh ke bawah sana. Wah, mereka berteriak. Tubuh mereka mulai diselimuti cahaya emas. Mantra teleportasi sudah mereka aktifkan. Seseorang sudah melakukan teleportasi dengan cepat. 3 orang lainnya juga mengikuti. Dan mereka melakukannya jauh sebelum kaki mereka menyentuh ujung tebing itu. Sementara waktu berjalan sudah 3 detik. Terlihat orang ini yang sudah melakukan teleportasi mengatakan bahwa dia sudah mencapai batasnya. Yang lain masih berlari. Dan kini jarak mereka ke ujung tebing adalah 3 meter. Mark masih berlari. Teman di belakangnya mengatakan bahwa dia sudah tak sanggup lagi pergi jauh. Mark kemudian mengatakan, dasar kalian pengecut. Apa yang harus aku lakukan jika grup penjaganya menyerah duluan begini? Ucapnya begitu kesal. Tampak jelas raut wajahnya mengatakan bahwa dia begitu ketakutan. Bagaimana jika aku jatuh ke bawah sana? Ucapnya merasa ragu. Tiba-tiba, das! Jarak tersisa 2 meter ke ujung tebing. Mark sudah melakukan teleportasi. Sementara waktu berjalan sudah 3,5 detik. Terdengar Chiron berlari dengan terengah-engah. Chiron masih berlari dengan diapit 2 orang suruhan Mark. Dasar kampret gila, kenapa dia masih terus berlari begini?
ucap orang yang ada di sebelah kiri Chiron. Sekarang hanya kita yang masih di sini. Kalau begini terus, kita akan terjatuh, dasar sialan, ucap yang satunya setelah melihat ujung tebing yang sudah semakin dekat. Dalam jarak 1 meter pada ujung tebing, Chiron terus berlari, dan itu membuat dua orang tadi begitu terkejut. Sementara waktu sudah berjalan 3,7 detik. Chiron dengan tatapan seriusnya mengatakan, ini masih belum. Kini Chiron sudah mengambil langkah untuk melompati tebing itu. Aku perlu mengejar mereka di sini, ucapnya sembari melompat. Melihat Chiron yang melompat ke jurang itu membuat Ami Karmis begitu syok. Matanya terbelalak. Dia terdiam dalam keheningan dan hanya berkeringat dingin. Chiron juga menyita perhatian para juri. Mereka dibuat menganga dan tak bicara sedikit pun. Apa? Dia melompat tanpa menggunakan Photonize, ucap guru cantik ini sembari memegang jam di tangannya. Kurang dari sedetik waktu untuk Chiron akan dia tekan dan akan mereka catat. Chiron melompat tanpa ragu ke jurang itu, dan kini jaraknya 2 meter setelah tebing. Sementara waktu ujian berlalu sudah 4 detik. Sebuah ingatan datang menyapanya. Kediaman keluarga Ogun. Chiron, kau memang hebat. Aku belum pernah melihat pemberani sepertimu yang tak takut kepada ayah. Sama halnya dengan kompetisi swordsmanship kemarin. Sebuah ingatan setahun yang lalu tiba-tiba muncul kala dia bercengkrama dengan sahabat terbaiknya, Ryan Ogun. Waktu itu Ryan menanyakan perihal keberaniannya saat berduel swordsmanship. Chiron dengan tersenyum menjawab kalau itu bukan apa-apa saat dia membaca dari buku yang dia temukan bahwa ketakutan itu berdasarkan imajinasi bahwa dia akan mati di situasi ini. Meski seseorang melompat dari tebing, dia tak akan mati sebelum wajahnya benar-benar menyentuh tanah. Itulah kenapa seseorang dituntut fokus pada masa ini daripada membayangkan masa depan, karena dengan begitu kau akan menemukan solusinya. Setelah mendengar cerita Chiron, Ryan kemudian mengatakan kalau Chiron itu bodoh. Sembari memegang bahunya seolah-olah menyadarkan Chiron, Ryan menegaskan bahwa kau akan mati jika jatuh dari tebing. Tetapi Chiron menepis dengan mengatakan bahwa bukan itu poin pentingnya. Namun Ryan kekeh menyuruh Chiron untuk memikirkan kembali bahwa jika Chiron jatuh dari tebing itu, sudah jelas akan mati. Kembali ke saat ini, di mana semua orang masih terdiam dalam keheningan karena menyaksikan Chiron melompat tanpa mengaktifkan Photonize. Namun setelah jarak 2 meter dari tebing, tubuhnya mulai bercahaya. Aku perlu menjaga kesadaranku. Semuanya akan berakhir begitu Spirit Zone hancur. Photonize-nya sudah diaktifkan, namun dia belum juga melakukan teleportasi. Masih belum. Sedikit lagi, dia masih berusaha mempertahankan kesadarannya. Setelah jarak dirasa sudah sesuai keinginannya, das! Chiron melaju menggunakan teleportasi, dan hal itu membuat lawannya keheranan. Mereka berteriak mengatakan, tidak mungkin, apa-apaan dia? Selambat apa dia melompat sampai bisa melewati kami semua? Chiron melaju dengan cepat melewati beberapa orang. Dari kejauhan terlihat teleportasi dari semua peserta berkilauan dan menyerupai kembang api. Orang-orang yang menonton berteriak antusias menyemangati semua peserta. Hei, apa kau melihatnya? Si murid baru itu baru saja melompat, ucap murid kelas 5 setelah melihat apa yang dilakukan Chiron. Ami, kamu bilang ini kali pertamanya dia menggunakan magic. Tapi kejutan dari Chiron membuat mereka membeku dan berkeringat dingin. Titik awalnya memang terlambat, tapi dia bisa pulih secepat itu. Dia pasti akan menjadi nomor 1 selama dia bisa konsisten. Terlihat Chiron akan segera menyusul Mark yang saat itu ada di posisi paling depan. Sial. Kemana anggota timku? Ucap Mark merasa panik saat Chiron mulai mendekat. Mark berpikir, meski aku sudah mencoba sekuat tenaga. Wow, Chiron sudah melewatinya dengan sangat cepat. Kampret sialan, masih saja dia berada di depanku, ucap Mark merasa putus asa. Namun tanpa Chiron sadari, bahaya besar akan segera mengancam nyawanya. Maria berjalan dengan membawa rasa takut yang begitu dalam. Prestasinya dahulu tak seburuk ini. Seorang guru menanyakan mengapa nilai-nilai Maria semakin hari semakin menurun. Maria menjawab karena anak-anak lain mengganggu belajarnya. Guru itu mengatakan kalau itu wajar. Hal seperti itu bisa ditahan dan banyak yang berhasil kemudian naik kelas. Kemudian guru itu mengatakan hal yang paling menyakitkan hatinya. Bagaimana caramu menjadi seorang mage jika kau tak bisa mengatasi hal remeh seperti itu? Pukulan berat untuk mental Maria. Alhasil dia bertahan di kelas 7 selama 6 tahun. Langkahnya terhenti dan berkata, aku tak suka kompetisi, tapi aku lebih benci perundungan. Aku tak rela jika Mark dipromosikan. Pikiran Maria kacau, otaknya
kini dipenuhi sugesti rasa takut yang menyebabkan dia depresi berat. Scene berpindah ke pertandingan. Pada akhir turun ketiga, murid-murid yang mengikuti ujian ini terbagi menjadi 3 kelompok. Grup depan diisi oleh tim Mark dan juga Chiron. Kemudian grup tengah yang berada di 3 meter di belakang grup depan. Dan yang terakhir adalah grup paling belakang. Mereka ini adalah peserta yang menggunakan magic lebih awal karena ketakutan. Sial, aku bahkan tak bisa menggunakan flying magic. Aku tidak akan mati meski aku terjatuh, kan? Terlihat mereka yang mulai mencapai batasnya. Wah, mereka berteriak ketakutan karena akan jatuh ke dasar jurang. Tolong, aku ingin menyerah. Wah, semua penonton menertawakan mereka yang terjatuh. Para juri mengatakan jika peserta gagal mengatasi rasa takut, maka merekalah yang akan terjatuh lebih dulu. Tercatat beberapa peserta dengan jarak bervariasi dinyatakan gagal oleh juri. Mereka yang terjatuh berteriak, "Mana alat pengamannya? Sampai kapan aku akan jatuh begini?" Ucap mereka ketakutan. Sebuah alat khusus berbentuk kipas bergerak dengan sendirinya, dan itu menciptakan pusaran angin dan otomatis menahan mereka yang terjatuh. Apa? Kejam sekali mereka. Harusnya mereka memberitahu sejak awal kalau ada pengaman seperti ini, ucap mereka dengan berkaca-kaca. Dan ternyata, demi mereka agar bisa melawan rasa takut, para juri dan semua tim penyelenggara merahasiakan ini semua dari mereka. Alhasil, semua grup yang ada di barisan terakhir dinyatakan gagal. Dan kini setelah titik 200 meter, beberapa peserta dari grup tengah mulai kelelahan. Aku tak bisa melanjutkan ini. Guru, tolong aku. Beberapa di antaranya banyak yang terjatuh dan gagal di grup tengah. Terlihat Mark yang melaju dengan kecepatan penuh dan sudah melewati Chiron kembali. Dasar bodoh, sudah tahu bakal gagal. Harusnya sejak awal mereka tidak mencoba ujian ini. Namun, saat dia melihat Chiron yang hampir mendekatinya, dia bicara kembali. Bahkan si kampret ini sama sekali tidak terlihat kelelahan. Mengapa bisa seperti itu? Jelas-jelas tadi sebelum ujian dia terlihat seperti orang mati, ucapnya keheranan. Kemudian, laju Chiron terhenti sejenak. Dia mencoba mengumpulkan semua energinya. Kemudian, das! Chiron melaju kembali dengan kecepatan penuhnya. Guru Etela yang melihat dengan kemampuan skemanya dibuat takjub. Dan dia mengatakan, Chiron benar-benar berbakat. Dia juga menggunakan compulsion bertubi-tubi. Ritmenya sangat teratur layaknya sebuah mesin. Compulsion merupakan tindakan mengobjekkan diri sendiri untuk menenangkan pikiran dan menciptakan inersia. Para juri juga menambahkan bahwa ritme Mark jelas terlihat tidak teratur. Dia memang lebih baik dari teman sekelasnya. Namun sayangnya Mark terlalu terburu-buru. Kemudian juri wanita ini memuji guru Etela karena bisa mendeteksi menggunakan sinestesia dari jarak yang sangat jauh. Tidak hanya guru Etela yang mengetahui ini, guru Sienna pun tampak begitu senang melihat performa dari Chiron. Guru Ted yang melihatnya dibuat terdiam dan tak bicara sedikit pun. Sosok kepala sekolah yang menjadi dalang di balik ujian ini. Dan tentu saja ini semua dia lakukan agar semua orang bisa melihat bakat yang dimiliki Chiron dengan mata mereka sendiri. Apa? Dia bisa menggunakan compulsion. Sejak kapan dia belajar kemampuan rumit begitu? Ucap Cheryl merasa tak percaya. Namun dalam hati Ami menjawab, belajar. Biasanya mage perlu belajar untuk mengubah alam bawah sadar mereka menjadi alam sadar. Tetapi dia berbeda. Aku penasaran, apa dia bisa langsung mengendalikan alam bawah sadarnya? Amit terus bertanya-tanya dalam hatinya, dan menurutnya bahwa itu bukan hal yang bisa dipelajari. Chiron dengan tenang terus melaju, seperti judul komiknya, Sang Penyihir Tanpa Batas. Namun sebaliknya Mark merasa kalau dirinya mulai mencapai batasnya. Kemudian dengan keras dia berteriak, mulai! Sebuah kode yang terucap dari mulutnya, kode yang sudah mereka susun dari awal untuk menghentikan laju Chiron. Namun temannya yang menyadari ini, dia berkata, sekarang? Tapi kalau sekarang, nanti akan terlihat mencolok. Bagaimana ini? Orang ini berpikir, kalau dia menggunakan mentalnya, dia bisa menggunakannya sekali saja. Kemudian, das! Orang ini melakukan pergerakan yang sangat cepat untuk menyusul Chiron. Dan hal itu tentu saja Chiron sadari. Suara apa itu? Apa yang mengubah ritme mereka? Beberapa saat kemudian pandangan Chiron melebar saat orang tadi sudah melewatinya. Apa yang akan mereka lakukan? Kemudian orang tadi kini sudah menyalip Chiron dan menghalangi jalannya. Chiron yang merasa kaget akan bertabrakan kemudian berhenti. Pada saat Chiron melaju kembali dengan berbelok untuk menghindar, orang tadi juga ikut melaju.
Apa-apaan ini? Ucap Chiron kebingungan. Sembari melaju dia melirik ke arah orang tadi. Apa yang akan dia lakukan? Tiba-tiba orang ini berbalik arah dan berkata, "Maaf, karena masa depanku ditentukan dengan ini. Ayo kita jatuh bersama-sama," ucap orang ini sembari melihat ke arah Chiron. Namun, Chiron yang menyadari bahwa orang ini akan menabrakkan dirinya ke arahnya, dia segera mengaktifkan matanya untuk memprediksi gerakan orang tadi. Wah! Orang ini berteriak saat mengeluarkan sisa tenaganya untuk melaju ke arah Chiron. Oke cuy, seperti biasa Mimin gantung ceritanya. Apa yang akan terjadi pada Chiron? Mampukah dia menghindari semua ancaman yang akan menimpa dirinya? Temukan jawabannya di part selanjutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan hingga akhir. Dan tenang saja, Mimin pasti akan terus melanjutkannya untuk kalian. Selamat menikmati santapan sahur kalian. Dan tetap semangat menjalani puasanya.